peran pengawas itu menjadikan suatu dilematis, karena di sini pengawas merupakan seseorang yang mempunyai atau paham benar dengan kondisi murid dan kondisi sekolah, tetapi pelaksanaan dan pendataan itu berasal dari luar sekolah atau dari dinas. Sehingga dalam hal ini peran pengawas itu seolah-olah menjadi buntu, tidak punya akses untuk memberikan keleluasaan dalam mendampingi MDG ini. Namun demikian, tentunya peran pengawas dalam kegiatan MDG itu terus tidak begitu saja dilepas. Tetap sebagai tanggung jawab sebagai ASN atau pendamping, maka selalu ikut atau selalu berpartisipasi untuk pendampingan tersebut. Mula-mula yang dapat dilakukan oleh pengawas, karena awal pengawas itu memang kurang tahu atau kurang memahami kegiatan, hanya pertama kali itu meminta data. Oleh karena itu, pengawas hanya bisa memenuhi permintaan data dari petugas. Hal ini biasanya yang meminta itu petugas baik dari Kodim, Koramil, KUD, dan rekanan-rekanan yang lain yang memerlukan data tentang jumlah anak. Kemudian setelah permintaan data ini, pengawas seyogianya atau sebaiknya, karena memang perannya itu tidak mempunyai peran yang eksis aktif seperti itu, karena kadang-kadang ada beberapa sekolah yang sudah dilaksanakan MDG, tapi pengawas itu tidak tahu kapan itu dimulai dan kapan itu datang. Maka sebaiknya kepala sekolah dalam hal ini proaktif untuk melaksanakan pendampingan itu, yaitu mendampingi satuan pendidikan saat menerima makanan. Kenapa perlu didampingi? Karena ketika makanan sampai di sekolah ini belum tentu sesuai dengan harapan dan keadaan serta waktunya, maka makanan sampai di sekolah itu harus didampingi oleh pengawas agar sesuai dalam pelaksanaannya. Maka yang kedua, dilanjutkan dengan tugas untuk mendampingi satuan pendidikan saat pelaksanaan MDG. Nah, saat pelaksanaan ini tentunya pada saat murid-murid atau peserta didik itu pelaksanaan makan. Ini yang menjadi titik berat pendampingan pengawas dalam rangka untuk mewujudkan karakter anak di dalam membiasakan makan yang benar, baik, sopan, dan sesuai dengan aturan agama. Diawali dari kegiatan-kegiatan yang tadi berkaitan dengan ISS itu, yaitu cuci tangan, pakai sabun, terus dilanjutkan berdoa, dan seterusnya, yang intinya anak itu mempunyai pola makan yang baik atau cara makan yang baik sampai diakhiri doa. Dan apabila di dalam kegiatan ini anak masih belum bisa makan sesuai dengan aturan yang baik, misalnya makan masih banyak sisanya, makan masih milih-milih makanan yang datar itu yang disukai dan tidak, ini perlu ada dengan istilahnya mendampingi dalam memberikan edukasi. Nah, ini dilanjutkan pada pendampingan yang nomor 4, memberikan edukasi makanan bergizi dan sehat. Ini yang perlu disosialisasikan bahwa makanan bergizi dan sehat, apalagi gratis, ini memberikan dampak khususnya baik bagi anak-anak itu untuk kesehatan tubuhnya, juga karakter, kebiasaan, dan pola makan yang baik yang diharapkan nanti menjadi kebiasaan yang bisa dibawa sampai kepada kegiatan di rumah, tidak hanya di sekolah saja. Biasanya anak-anak kalau di rumah itu makan asal makan sampai nasinya itu sering bertaburan di meja,
karena ada kegiatan pendampingan edukasi makan makanan bergizi ini, diharapkan anak makan di rumah sudah tidak seperti itu lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan refleksi kegiatan MBG. Artinya pengawas dalam posisi ini nanti merefleksikan dengan kegiatan MBG itu, baik itu perencanaannya, pelaksanaannya, dan kegiatannya itu bagus apa tidak, mana yang perlu dibenahi, mana yang perlu ditingkatkan, dan mana yang sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga pengawas perlu memberikan refleksi untuk peningkatan pelaksanaan MBG tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memberikan masukan pada dinas terkait. Nah, ini merupakan tugas berat karena di sini seolah-olah pengawas di luar lingkungan kegiatan ini, tapi harus berani memberikan masukan kepada dinas terkait, karena dalam hal ini sebagai penanggung jawab di kecamatan, kepala sekolah mempunyai atasan pengawas itu biasanya pengaduan kepala sekolah itu langsung ke pengawas atau ke korwil, sehingga apapun yang terjadi di lapangan ini menjadi bahan masukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Maka harus diberikan masukan kepada dinas-dinas yang terkait yang menangani dalam hal ini. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas pengawas dalam mendampingi MBG. Titik beratnya, kesimpulannya, pengawas dapat memberikan sebuah acuan karakter pola makan dan kebiasaan makan yang baik bagi para murid kita. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Karena waktunya 5 menit, maka ini sudah lebih sedikit. Mohon maaf ya. 5 menit saja. Terima kasih.